pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat media sekalian, pagi ini kita kembali bersua di channel saya. Semoga pertemuan yang baik ini sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana konsekuensi hukumnya. Biasanya pembuatan sertifikat secara sepihak ini dilakukan oleh salah satu daripada baik itu ahli waris atau keluarga dengan cara diam-diam atau dengan cara sepihak tanpa sepengetahuan dari para ahli waris di situ. Nah, kemudian misalkan dalam hal ini sertifikat itu terbit, bagaimana kemudian konsekuensi hukum? Nah, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria kita mengatakan bahwa saya bisa simpulkan bahwa terhadap sertifikat yang diajukan oleh WNI atau warga negara Indonesia selama 5 tahun, jika tidak ada keberatan atau tidak ada permasalahan, maka Badan Pertanahan Nasional atau BPN dalam hal ini menganggap bahwa tanah yang diajukan sertifikat itu tidak ada permasalahan. Jelas bahwa jika dalam kurun waktu 5 tahun dan tersebut tidak ada permasalahan dari salah satu ahli waris, maka BPN beranggapan bahwa tentang penerbitan sertifikat itu sah dan legal. Itu perlu dicatat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun jika tidak ada permasalahan atau sengketa atau keberatan dari para ahli waris, maka BPN menganggap itu sudah tepat. Misalkan bagaimana kalau kita mengetahui pembuatan sertifikat itu dilakukan secara diam-diam atau sepihak setelah 1 tahun terbit, maka dalam hal ini pihak yang keberatan boleh melakukan permohonan pembatalan sertifikat ke BPN setempat. Dalam hal itu dengan bukti-bukti yang baik itu tertulis, baik itu salah satu atau saksi dan sebagainya, bisa melakukan keberatan di situ sepanjang belum kurun waktu 5 tahun. Kemudian bagaimana kalau misalkan setelah lewat 5 tahun? Maka pihak yang keberatan boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di situ bahwa salah satu pihak ada keberatan dengan penerbitan sertifikat ini, dan tentu harus dengan bukti-bukti juga di situ. Bukti bahwa ada salah satu perbuatan dari katakanlah oknum yang membuat sertifikat ini secara diam-diam di situ atau secara melawan hukum di situ. Maka dalam hal ini yang menjadi tergugatnya adalah Badan Pertanahan Nasional di situ, bukan orang yang melakukan atau bukan orang yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, tapi adalah Badan Pertanahan Nasional tadi atau lembaga atau instansi yang mengeluarkan sertifikat tadi, itu yang boleh digugat. Kalaupun misalkan kita menggugat orang yang mengajukan tadi, maka kemungkinan besar gugatan itu salah sasaran atau tidak bisa diterima. Nanti hakim akan mengatakan seperti itu, bahwa yang tepat menjadi tergugatnya adalah Badan Pertanahan Nasional. Nah, misalkan nanti
apa istilahnya, misalkan nanti di dalam putusan gugatan terhadap penerbitan sertifikat tadi Anda kalah, maka boleh mengajukan ke tingkat selanjutnya. Misalkan Anda menang di situ, maka sertifikat itu dengan otomatis setelah kurun waktu sekian hari atau sekian minggu, maka BPN akan bersurat tentang adanya pembatalan atas sertifikat yang telah diajukan secara melawan hukum. Nah, jadi itulah konsekuensi hukum jika sertifikat itu diajukan secara sepihak atau secara melawan hukum. Jadi pertama tadi adalah sebelum 5 tahun boleh mengajukan ke BPN setempat jika ada salah satu pihak yang keberatan. Jika setelah lewat 5 tahun, maka diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, itulah uraian singkat bagaimana konsekuensi hukum jika sertifikat itu diajukan secara sepihak. Jangan lupa like, share, dan follow channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.